Film dimulai dengan kedatangan seorang rentenir yang menagih hutang kepada pedagang mobil bekas bernama Terry. Hari itu, utang senilai $100.000 sudah ditunggak oleh Terry selama 3 bulan. Makanya sekarang pihak penjamin terpaksa mengirimkan debt collector untuk menagih langsung kepada Terry. What are you trying to do to me, eh? Mr. Jessel wants to know when he's getting paid. Saat sedang didatangi oleh rentenir, teman wanita Terry yang bernama Martin kebetulan lewat dan menyaksikan semua kejadian dari dalam mobil. Nah, karena ia tahu Terry sedang mengalami masalah keuangan, ia pun menawarkan sebuah proyek kepada Terry dan akan menjelaskan jika Terry bersedia untuk makan malam. Don't make us come back again. I've got a proposition for you, Terry. You meet me at the Players Club before you see the boys, and I'll fill you in on. Pada malam harinya, Terry benar-benar datang ke sebuah restoran untuk makan malam bersama Martin. Belum dijelaskan proyek seperti apa yang Martin tawarkan kepada Terry, yang jelas proyek ini bisa membantu Terry mengatasi semua masalah keuangan yang ia hadapi saat ini. A bank, as in Rob. Next month, they're installing new alarms in a bank in Marylebone, so for a week or so, they won't have any. It's a once-in-a-lifetime opportunity, Terry. We can't pass it up. I'll have to think about it. Dari sini, scene beralih ke kantor pusat agen intelijen Inggris atau yang biasa dikenal dengan sebutan MI6. Hari itu, mereka sedang membahas seorang kriminal kelas kakap bernama Malik. Diketahui, Malik adalah seorang warga negara Amerika yang memiliki banyak bisnis haram, dan baru-baru ini, agen MI6 mendapatkan informasi kalau Malik sudah memperluas bisnisnya sampai ke London. Tercatat, sudah beberapa kejahatan ia lakukan selama berada di London, mulai dari menyiksa pengusaha kulit putih, menyogok para hakim, sampai menyelundupkan bertonton bubuk magic. Michael Abdul Malik. The Black Robin Hood of Notting Hill. The richer, whiter and more famous, the more they fawn over him. I bend you to my will, Mr. Brown. I don't think we should get our hopes up here. I'm smarter and better protected than Whitey thinks. Masalahnya adalah, Malik tidak bisa ditangkap begitu saja, sebab ia dilindungi oleh salah seorang anggota kerajaan Inggris bernama Miles. Semua bermula ketika Malik sengaja memata-matai Miles yang ternyata kedapatan sedang berselingkuh di suatu pulau. Seems Michael X has managed to keep himself out of jail, damning photographs of a certain royal. Until we get our hands on these snaps, the police can't move. Has anyone actually seen these photographs? Yes. Untuk melancarkan misi penangkapan Malik, MI6 harus terlebih dahulu menemukan foto-foto anggota kerajaan yang selama ini menjadi kartu as dari Malik. Salah satu agen MI6 bernama Tim melaporkan kepada atasannya kalau ia sudah mendeteksi jika foto-foto itu disimpan oleh Malik di sebuah deposit box yang ada di bank. Makanya kini MI6 berencana untuk merampok bank tersebut secara diam-diam. Bahkan saking rahasianya, operasi ini hanya akan diketahui oleh segelintir pejabat tinggi saja. Team into this bank and take whatever he's got in the safe deposit box. There can be no connection to 506. And if it all goes pear-shaped, it's my ass on the line. Kilas balik ke 1 minggu yang lalu, di mana Martin ditahan oleh imigrasi bandara London karena di dalam tasnya ditemukan beberapa bungkus bubuk magic. Tapi untung saja, ia tak sampai diproses hukum lebih lanjut berkat bantuan dari tim. Entah apa latar belakang hubungan mereka, yang jelas bantuan dari tim ini tidak gratis. Martin harus berusaha membujuk Terry untuk merampok sebuah bank. Berdasarkan catatan kepolisian, Terry adalah satu-satunya orang yang paling berpengalaman soal merampok, meskipun ia sendiri belum pernah merampok sebuah bank. Awalnya, Terry benar-benar ragu untuk mengambil proyek ini, tapi setelah dijelaskan oleh Martin kalau semuanya akan berjalan lancar karena sistem keamanan bank sedang dalam perbaikan, maka Terry pun bersedia untuk mengambil proyek ini. Imagine if half the villains in London knew about this, he said. It's a once-in-a-lifetime opportunity, Terry. We can't pass it up. I'll have to think about it. Thanks for the drink. Singkat cerita, saat Terry mau pulang, ia putar balik karena ada barangnya yang tak sengaja ketinggalan. Nah, di momen inilah, Terry mulai curiga kepada Martin karena sekarang ia sedang menemui orang lain, tepat setelah dirinya pamit untuk pulang. Cheers, gorgeous. Pada keesokan harinya, saat hari pernikahan karyawan di kantor, Terry memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan kawan lama yang akan diajak untuk merampok. Meskipun kemarin sempat dibuat sus oleh Martin, Terry pada akhirnya tetap melanjutkan proyek pencurian karena plot twistnya, Terry dan Martin dulunya adalah seorang pasangan. So, what's the verdict, boys? We're interested. I've already done that. We can go and have a look tomorrow. Sebagai rencana awal untuk merampok, kini Terry dan Martin pun mendatangi sebuah bank bernama Lloyds Bank. By the way, Lloyds Bank ini adalah bank yang diduga oleh MI6 menyimpan foto vulgar milik para pejabat Inggris di dalam deposit box. Dan kebetulan sekali, Martin juga punya beberapa surat berharga yang ia simpan di sana. Makanya sekarang ia punya akses untuk masuk ke dalam deposit box bersama dengan Terry.
Di saat yang sama, dua rekan Terry yang sedang memotret keadaan di luar bank tak sengaja melihat sebuah ruko kosong yang disewakan di seberang jalan. Dari sini, Terry pun memiliki sebuah ide cemerlang. Ia memutuskan akan merampok Lloyds Bank dengan cara menggali tanah dari ruko itu sampai ke bawah gedung. Taxi! You're an actor, right? That's right. I did a couple of films for you, Mr. Vogel. This is the one. The lease is available. Untuk melancarkan rencananya, Terry pun mengajak rekannya yang merupakan ahli konstruksi bernama Bambas. Berdasarkan hasil analisa, Bambas bilang kalau menggali bawah tanah, meskipun jaraknya dekat, sebenarnya pekerjaan cukup rumit. Mereka akan membutuhkan berbagai macam alat khusus untuk bisa sampai ke bawah gedung Lloyds Bank. Jackhammer, a generator, lights, ropes, cables. There's going to be reinforced concrete under the vault. Agar tidak memancing perhatian, Terry kemudian meminta rekannya yang berprofesi sebagai penjahit bernama Singer untuk menyewa ruko kosong yang akan mereka gunakan sebagai titik awal penggalian. Singkat cerita, ketika semua rencana sudah dimatangkan dan akan dieksekusi, Terry lebih dulu berpamitan kepada istrinya jika ia akan melakukan tindakan kriminal. Di saat yang sama, Martin melaporkan semua rencana Terry kepada tim. Jadi sekarang, tanpa Terry dan yang lain ketahui, tim sudah menaruh 2 orang agen yang akan mengawasi mereka dari kejauhan. We have one man entering the shop, Clacy Builders on the side. Rencana penggalian pun akhirnya dimulai. Mereka bekerja non-stop untuk bisa mencapai Lloyds Bank dalam 2 hari ke depan, tepat ketika hari libur tiba, agar mereka semua bisa leluasa merampok deposit box. Perlahan tapi pasti, terowongan yang akan membawa mereka ke gedung Lloyds Bank mulai terbentuk. Tapi ternyata, sebuah masalah tiba-tiba muncul di tengah jalan. Akibat penggunaan mesin bobok secara berlebihan, restoran dan beberapa usaha lain yang berada di sekitar ruko mengalami getaran. Dan akibat hal ini, polisi pun dihubungi dan diminta untuk mengecek keadaan di dalam ruko. Excuse me, use the jackhammer down there. We'll try to keep it down, all right? Right. Untung saja alibi dari Terry cukup masuk akal. Lagi pula tidak ada yang menduga kalau di dalam mereka sedang menggali sebuah terowongan. Meski malam itu selamat, Terry tidak mau kecolongan lagi. Makanya saat hari sudah terang, ia meminta pegawainya yang bernama Eddie untuk memantau keadaan di luar dari hotel yang berada di depan bank. I'm up on the roof and got a good view. Pada malam harinya, tim dibuat penasaran dengan update dari rencana pencurian. Makanya ia sekarang bertemu dengan Martin untuk mengajaknya mengobrol bersama. Setelah mereka berdua mengobrol cukup lama, barulah Terry tiba-tiba muncul tepat di saat tim sudah pergi. What's wrong? Who's that you was talking to? I wasn't. Wait, what are you doing here? You're following me? Karena agak curiga dengan Martin, Terry pun memodifikasi rencana pencurian agar Martin jadi terkecoh. Perubahannya seperti apa, kita akan tahu nanti. Nah, singkat cerita, tak mau larut dengan rasa curiga kepada Martin, Terry pun melanjutkan penggalian. Dari luar, Eddie terus memberikan informasi kepada Terry melalui walkie-talkie. Dan di saat yang sama, seorang pegawai pemerintah bagian komunikasi berhasil masuk ke sambungan mereka. Yeah, everything's all right, mate. I don't know, use your imagination. Do you see any old bill, all right? I'll speak to you in a bit. Over. Mengetahui ada rencana perampokan, pegawai itu pun segera memberitahu polisi soal apa yang ia dengar. Di lain sisi, saat sedang meneruskan penggalian, Terry tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Terry. Lubang tempat ia terjatuh adalah terowongan lama yang sudah ada sejak berabad-abad silam. Nah, berkat hal ini, Terry dan kawan-kawan kini tak perlu payah menggali lebih jauh. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghitung kembali koordinat titik tempat Lloyds Bank berada. Dan ketika sudah yakin dengan titiknya, barulah mereka melubangi lantai dasar bank menggunakan las, karena memang di bawah Lloyds Bank terdapat sebuah besi yang melapisi. Saat ruang deposit sudah berhasil dibuka, Terry menjalankan perubahan rencananya. Alih-alih langsung merampok, ia meminta rekannya untuk beristirahat terlebih dahulu dengan alasan kalau ruangan deposit box masih dipenuhi dengan asap. Sontak saja, keputusan Terry ini tentu tidak diduga oleh Martin. Ia yang sudah tidak sabar untuk mengambil foto yang tim minta, akhirnya memutuskan untuk kembali ke terowongan menuju ruang deposit box.
Sejak awal, Terry yang sudah yakin kalau Martin pasti berulah memutuskan untuk menunggu momen seperti ini. Tapi meski sudah menangkap basah Martin, Terry tetap berpura-pura bodoh di depan mantan kekasihnya itu. Why'd you pick Kevin, mate? Most of your old times are spent with Kevin. Pada keesokan paginya, barulah Terry dan rekan lainnya mulai membobol deposit box. Di saat yang sama, para polisi yang sudah mendapat laporan dari pegawai pemerintah memutuskan untuk mulai mendatangi satu persatu bank yang ada di kota. Kembali ke Terry dan tim yang kini sudah berhasil membobol beberapa deposit box. Sesuai namanya, deposit box berisi berbagai macam barang berharga dan bernilai tinggi, mulai dari emas, berlian, wine, sampai dengan surat hutang. Jika ditotal, semuanya bisa bernilai 3 juta dolar, angka yang sangat besar di tahun 1971. What you got there, Terry? Drinks. Ketika semua orang membobol deposit box secara random, Martin sudah mengincar salah satu deposit box bernomor 118. Dapat dipastikan kalau deposit box itu isinya adalah foto vulgar anggota keluarga kerajaan. Terry yang melihat hal ini bahkan benar-benar dibuat sangat terkejut. Holy shit. You know who that is. Di luar, para polisi akhirnya sampai di Lloyd Banks, dan demi alasan keamanan, sang manajer pun mengizinkan para polisi untuk mengecek ruangan deposit box. Copper's right on your doorstep. Copper's right on your doorstep. Listen, he's going up to the front door with the cops. Looks fine. I want to look inside. Can't be opened until tomorrow morning. Well, it isn't my bank being robbed. Hampir saja mereka semua ketahuan oleh para polisi. Dan dari kejadian ini, kita akhirnya tahu jika selain rencana yang matang, faktor keberuntungan juga berpengaruh terhadap nasib manusia. Dave, put everything in a bag and let's go. Di lain sisi, para polisi yang gagal menemukan bank manakah yang dirampok mencoba mengganti metode pencarian. Mereka memutuskan untuk mengirimkan ambulans dan akan berhenti di setiap bank. Suara sirene pasti akan membuat para pencuri berkomunikasi lewat walkie-talkie. Meski cara ini jenius, tetap saja aura Dewi Fortuna masih melekat kepada Terry. Karena ketika ambulans sampai di depan Lloyds Bank, Eddie yang hendak melapor tiba-tiba tak sengaja menjatuhkan walkie-talkie-nya. No! Singkat cerita, ketika Terry dan yang lain sudah berhasil menguras isi deposit box, mereka pun segera pergi dari sana. Di saat yang sama, dua agen MI6 yang dari awal sudah ditugaskan oleh tim untuk mengawasi langsung bergerak dengan memberhentikan mobil milik Terry. Tapi alih-alih menangkap basah Terry, yang mereka temukan malah. Some fella paid me 50 quid to pick up his van. Jesus Christ. Yap, semua ini sudah Terry perhitungkan. Makanya sesaat sebelum pergi membawa semua hasil rampokan, ia sudah meminta orang lain untuk membawa mobilnya. Tentu saja, apa yang Terry lakukan membuat Martin panik bukan main, karena ia benar-benar takut dicap oleh tim sebagai pengkhianat. Singkat cerita, para agen MI6 benar-benar dibuat pusing karena rencana mereka menjadi gagal total. Di saat yang sama, kini Terry mulai membagi hasil rampokan kepada seluruh anggotanya. Di saat momen inilah, foto-foto vulgar milik anggota keluarga kerajaan akhirnya diketahui oleh semua orang. Rupanya, di kota mereka terdapat sebuah klub yang menyediakan gaya berhubungan dengan fantasi yang liar. Dan lucunya, pelanggan kebanyakan adalah anggota keluarga kerajaan dan juga beberapa pejabat tinggi. I've seen this bloke on the TV. Look at this. Singkat cerita, Bambas dan Singer pun akhirnya pamit duluan untuk pergi keluar kota dan memulai hidup baru. Di dalam, ketika hanya tim inti yang tersisa, barulah Terry membongkar kebusukan Martin. Jadi selama ini, dia diam-diam telah bekerja sama dengan agen MI6. Dan mendengar tuduhan itu, Martin akhirnya berkata jujur jika ia terpaksa melakukan hal itu. Karena MI6 sangat membutuhkan foto yang ada dari deposit box nomor 118. Menjawab perkataan Martin, Teddy kemudian menjelaskan kalau sedari awal Martin sudah dijebak oleh MI6. Tak mungkin sekali, di dalam kopernya terdapat beberapa bungkus bubuk magic secara tiba-tiba. Kebetulan ini juga semakin tidak masuk akal ketika di saat yang sama tim sedang membutuhkan bantuan untuk menjalankan rencananya. Do you know what?
I've seen no shots. You lied to us, Martin. We were sitting ducks right from... The deal with him is we get to keep everything else. Just happens to have a plan to rob a bank. And you believe that. Nah, karena sudah sadar kalau ia dimanfaatkan oleh tim, kini Martin pun berpihak kepada Terry. Memanfaatkan foto yang mereka pegang, Martin pun mengajak tim untuk bertemu di stasiun pada keesokan hari. Right. You've already been there, haven't you? I care about your safety, Martin. Right. Northern Line, northbound platform. 10:30, sharp. Pada keesokan harinya, kota London dihebohkan dengan kabar kalau brankas di Lloyds Bank sudah berhasil dirampok. Banyak barang berharga milik para nasabah yang kebetulan merupakan pejabat tinggi negara ikut raid di sana. Dan karena hal inilah, kasus ini pun tidak dapat dilimpahkan kepada polisi, melainkan akan langsung berada di bawah kendali dari badan intelijen. This is a police investigation. Not anymore. This robbery is now a matter of national security. Put everybody out. Efek domino yang dihasilkan dari kasus perampokan ini benar-benar tak main-main. Setelah diselidiki, masalah yang ditimbulkan benar-benar rumit. Salah satunya adalah dokumen yang disimpan oleh seorang pengusaha bernama Vogel. Bukan sembarangan, dokumen itu berisi nama-nama polisi korup yang selama ini telah bekerja kepadanya. Dengan kata lain, jika catatan itu sampai tersebar luas, maka semua yang terlibat bisa dipastikan akan masuk penjara. Dan tentu hal tersebut akan mencoreng nama baik kepolisian. Both? But why is it my problem? Spell it out, Lou. Be more specific. I have a ledger, a record of every payment I've ever made to you and your colleagues. Jesus wept. Kembali ke tim yang saat ini sudah berada di stasiun. Alih-alih bertemu dengan Martin, rupanya yang datang adalah Terry. Nah, melihat kedatangan si botak, tim pun langsung merasa senang karena diam-diam ia sudah mengajak dua anggota lainnya untuk bersiaga. Tahu jika dirinya akan ditangkap, Terry pun mengancam jika ia sampai ditahan maka foto vulgar yang tim cari selama ini akan sampai ke media cetak pada keesokan hari. Sebagai kesepakatan, jika tim ingin foto-foto tersebut, maka ia harus melakukan 3 syarat. Pertama, tim harus menjamin keamanan Terry dan anggotanya, membuatkan mereka semua identitas baru, dan yang terakhir membuat pernyataan tertulis jika mereka semua akan dibebaskan dari segala tuduhan maupun konsekuensi hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. And I know how expendable we are, but here's the twist. We get indemnity, fresh passports, safe passage out, and we want it signed, sealed and delivered by a public figure. Oh dear. Dari sini, tim pun akhirnya melapor ke atasannya jika Terry memiliki semua foto vulgar milik orang-orang penting di Inggris. Bahkan tak hanya keluarga kerajaan, si botak juga menyimpan banyak foto pejabat yang sering ke tempat tersebut, termasuk atasan tim yang saat ini sedang berbicara empat mata. Well done, Tim. Do you have any more? Apparently there was a whole rogues gallery stored in one of the boxes. Kembali ke Vogel, yang setelah melakukan berbagai macam pencarian informasi, akhirnya berhasil menemukan salah satu terduga pelaku. Ia adalah rekan Terry yang bernama Dave. Kebetulan, saat hari di mana Terry dan Martin sedang memantau ruangan deposit box, Vogel sempat berpas-pasan dengan Dave. Tanpa membuang waktu lagi, para polisi korup yang bekerja untuk Vogel langsung menangkap Dave dan menginterogasinya secara brutal. You stole from me. Where's my stuff? I don't know. Dari hasil interogasi, akhirnya para polisi korup tahu jika Terry adalah dalangnya. Makanya sekarang mereka sudah sampai di tempat penjualan mobil bekas milik Terry. Awalnya, mereka berniat untuk menangkap Terry, tapi karena si botak tidak ada di tempat, akhirnya mereka hanya membawa Eddie. Will you come with me? Make sure Terry Leather calls that number. Nah, agar bisa cepat menangkap Terry, para polisi korup yang bekerja untuk Vogel menyebarluaskan percakapan para pencuri yang tempo hari berhasil direkam oleh pejabat pemerintah melalui radio. Dan betapa terkejutnya istri Terry begitu mengetahui kalau suaminya sekarang DPO nomor 1 di Inggris. Wendy? Could go to jail for years for something like that, Terry. I couldn't stand it. Stay put. Keep the kids inside. I love you, Wendy. Baru saja ditelepon istrinya, Terry kembali menerima telepon dari istri Eddie yang memberitahu kalau suaminya sudah ditangkap oleh polisi. Di sini Terry sebenarnya bingung mengapa aparat masih saja mengincarnya, bukannya MI6 sudah menjamin keamanan mereka. Tak mau berspekulasi lebih jauh, Terry pun menelpon sebuah nomor yang ditinggalkan oleh para polisi saat tadi menangkap Eddie. Begitu telepon tersambung, yang mengangkat adalah Vogel. Di sini, Terry benar-benar bingung dengan perkataan Vogel tentang ciri-ciri buku yang ia cari. Nah, kebingungan Terry ini malah dianggap Vogel sebagai sebuah kebohongan semata. Makanya tanpa berpikir lama, Vogel langsung menghabisi Dave.
Menyadari betapa seriusnya situasi sekarang, membuat Terry buru-buru kembali ke mobil yang membawa mereka pergi dari lingkungan Lloyds Bank kemarin. Setelah beberapa saat, Terry pun akhirnya berhasil menemukan buku yang dimaksud. Dan ketika isinya dibuka, Terry langsung punya ide cemerlang untuk memanfaatkan hal ini agar Vogel mau melepaskan Eddie. Tanpa berlama-lama, ia pun segera menelpon Vogel kembali dan memintanya untuk bertemu di stasiun pada esok pagi pukul 11. You go ahead and kill him, see if we give a shit. Person tomorrow 11 a.m. platform 1. Have Eddie with you, hale and hearty. Don't blow it. Setelah itu, Terry pun mendatangi tim untuk menyerahkan pas foto yang akan digunakan di identitas baru Terry dan anggotanya. Sebelum berpisah, Terry mengatakan kalau tim harus datang di stasiun besok pagi pukul 11 siang. Belum diketahui apa yang Terry rencanakan. Yang jelas, tampaknya hasil akhir akan sangat epik sekali. 11 a.m. Paddington Station. Sebelum lanjut, chaosnya beberapa hari terakhir sebenarnya lebih besar dari yang kalian bayangkan. Bambas dan Singer dibunuh oleh seorang hitman dan kemungkinan besar pengirimnya adalah orang-orang kaya yang kesal karena telah dirampok. Di samping itu, tim juga diam-diam mengirimkan seorang agen wanita ke markas tempat Malik berada. Tugasnya adalah untuk mengecek apakah Malik punya salinan dari foto-foto vulgar para petinggi di London. Tapi sayang, saat sudah mau pergi, operasi rahasia itu terbongkar sehingga nasib agen wanita itu benar-benar sial. What's this for? You're a spy sent to steal from me. Kembali ke Terry yang pada malam harinya menyusun rencana untuk esok pagi. Di sini Terry meminta rekannya yang bernama Kevin untuk pergi menemui seorang polisi bernama Roy. Sepengetahuan Terry, Roy adalah polisi yang jujur dan kebetulan kemarin menangani kasus pencurian Lloyds Bank. Kevin diminta oleh Terry untuk menawarkan sebuah kesepakatan kepada Roy. Apabila ia bersedia untuk datang ke stasiun esok pagi pukul 11.30, maka ia akan mendapatkan nama-nama polisi korup yang ada di buku Vogel. See if it mentions the copper in charge. Roy Given of Marylebone Lane Police Station. No Roy Given mention. Singkat cerita, rencana pertemuan itu akhirnya dilakukan. Dimulai dengan Kevin yang pergi menemui Roy, sementara Terry dan Martin pergi menemui Tim. And how exactly did this come into your possession? It's your friend Tim. Good luck. It's good to see you in one piece. Beberapa saat kemudian, tibalah Vogel bersama para polisi korup sambil membawa Eddie. Tapi saat mereka baru turun, para polisi segera menyadari jika di saat yang sama sudah ada beberapa para agen MI6 yang banyak standby. Dari sini, kita pun akhirnya paham jika rencana Terry sebenarnya adalah mengadu domba para agen MI6 dengan para polisi korup. Wait, it's a trap. Or am I fine? Setelah menerima dokumen yang tim janjikan, Terry buru-buru berlari mengejar Vogel. Dengan brutal, ia menghajar setiap dari mereka tanpa ampun. Dan di sini, Terry benar-benar dendam kepada si gendut karena ia telah membunuh sahabatnya. Beberapa saat kemudian, datanglah Roy bersama dengan beberapa anak buahnya. Awalnya Terry ditahan dan akan langsung dibawa ke kantor polisi karena kedapatan menghajar orang dan menganiaya beberapa polisi. Tapi sebelum itu terjadi, tim muncul tepat waktu dan menjelaskan kepada Roy kalau Terry berada di pihak yang benar. Sementara yang dihajar barusan adalah pengusaha kotor dan para polisi korup yang namanya ada di dalam buku milik Vogel yang kini sudah ada di tangan Roy itu sendiri. Dari sini, keadaan pun mulai berubah. Terry lalu dibebaskan, sementara Vogel dan antek-anteknya langsung ditahan. Let me out, I'll go get it for you. There's your book. Setelah Roy pergi, tim akhirnya mengakui kejeniusan dari Terry. Ia benar-benar tidak menyangka jika seorang warga sipil punya siasat jenius sehingga ia bisa keluar dari situasi yang sangat rumit. Bahkan saking takjubnya, tim sempat memberikan penawaran kepada Terry untuk bergabung ke MI6, tapi tentu saja tawaran itu dengan cepat langsung ditolak. Case what? Things didn't turn out so nicely. Don't think we can't find you. How did that happen? Fucked if I know, just keep walking. 1 minggu kemudian, para agen MI6 akhirnya berani menangkap Malik. Meski mereka berhasil menangkap gembong besar, hal itu harus dibayar mahal karena mereka kehilangan salah seorang agen wanitanya. Burn the house down. I want nothing of this place left standing. Di saat yang sama, Terry,
Kevin dan Martin tiba-tiba menjadi seorang milioner. Mereka bisa menikmati semua hasil curian tanpa perlu bersembunyi sebab pemerintah sudah membersihkan nama mereka dari catatan kriminal. Malam itu, karena Eddie juga berkontribusi dalam aksi pencurian, ia pun dihadiahi oleh Terry semua aset bisnis mobil bekasnya. I know the business is finished. Yeah, they're all yours. Jessel's been paid off. Sebelum berpisah, Martin sempat berbicara kepada Terry untuk mengajaknya pergi ke tempat yang jauh demi bisa menjalin kembali hubungan mereka. Namun tentu saja tawaran Martin dengan cepat ditolak oleh Terry dan Terry malah menyuruh Martin untuk gabung saja ke grup WhatsApp milik Julia dan juga Inara. It was always you, Terry. Film pun diakhiri dengan beberapa informasi menarik terkait film ini. Pertama, Vogel akhirnya dihukum 8 tahun penjara karena kasus suap. Kedua ada Malik yang dihukum gantung 4 tahun kemudian karena sudah membunuh agen MI6. Yang ketiga, banyak sekali pejabat publik yang mengundurkan diri setelah tahu foto vulgar mereka tersebar di kalangan pejabat intelijen. Dan yang terakhir, kasus pencurian Leeds Bank akhirnya tercatat dalam sejarah Inggris sebagai kasus pencurian bank terbesar sepanjang masa. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.